hidup pasti menderita kok. Mohon maaf lah. Hidup itu pasti menderita kok. Kalau nggak ngapa-ngapain juga menderita karena lapar. Mau makan aja menderita harus jalan ngambil nasi gitu. Jadi sekolah menderita tidak bolos itu kan milih penderitaannya di awal. Iya. Kalau dari contoh itu ya sekarang enak-enak penderitaannya ya di belakang nanti dibayar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cahaya untuk Indonesia. Jalan-jalan saya sampai ke Jogja. Dan di Jogja salah satu yang menarik dan penting untuk diajak ngobrol adalah Mas Abrang. Wah, siap. Mas Abrang, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih hidup. Menjadi agak penting menanyakan kabar sekarang. Mas Abrang, ngomong-ngomong, punya medsos nggak Mas Abrang? Akun sosmed. Akun sosmed. Akun sosmed punya dulu. Dulu. Apa? Sampai sekarang punya sih, tapi nggak aktif gitu aja. Nggak aktif. Saya hampir semua punya. Hampir semua punya. TikTok tuh saya pernah nyoba juga. Pernah nyoba? Ngelihat gimana sih, mengalami lah. Nah, kita nanti akan ngobrolin juga soal TikTok ya. Kalau Mas Abrang memang sudah pernah mengalami atau mengamati. Nah, jadi semua punya Mas Abrang. Itu bikin sendiri atau manajemen? Enggak ya, bikin sendiri. Bukan sebagai saya pengen merepresentasikan diri ya. Iya. Tapi saya punya utang harus mengalami sesuatu lah. Kalau ada sosmed baru saya nyobain, ada inisiatif baru apa saya nyobain. Setelah itu ditinggal. Ya, setelah itu betah atau Status enggak, quo. gimana kesimpulan saya gimana, kan nggak bisa ngambil kesimpulan sebelum mengalami itu. Oke. Ngambil kesimpulan terus habis itu ada yang terusin, mayoritas enggak gitu. Mayoritas enggak. Ada yang masih diterusin sampai sekarang? Sekarang tuh hampir semua nggak aktif. Karena kesimpulannya memang itu tidak menarik atau bahkan tidak penting. Enggak, ada positifnya, tapi saya sendiri merasa tidak terlalu kuat untuk menghadapi pola seperti itu. Saya kan lebih seneng ngobrol tematik, ngobrol kalau habis energi untuk ngobrol, paling enggak pulang bawa bekal gitu loh. Oke. Ini kadang-kadang kalau di sosmed kan ngobrolnya kentut, ngobrol pokoknya asal pengen ngomong. Iya. Cocok untuk beberapa orang, cocok untuk saya ketika lagi pengen kentut sebenarnya betul. Tapi nggak baik juga kentut di depan umum terus-terusan kan gitu jadi. Tapi kan ada beberapa medsos yang bisa jadi platform untuk berbicara secara agak runtut ya, Mas Abrang? Bisa. Maksud saya ya kalau kita komunikasikan pasti ekstensi dari bahasa ya. Dari bahasa mau lewat suara, lewat video atau lewat tulisan, tentang ekstensi dari bahasa dan biasanya memang memungkinkan untuk ngomong runtut, memungkinkan untuk diskusi panjang kan gitu. Yang tidak bisa kita hitung faktor pastinya adalah respon. Oke. Kadang responnya seolah-olah pengen diskusi tapi meremehkan, bukan cari konklusi tapi cuma pengen nyalain, diadu-adu. Saya sering diadu-adu. Iya, diadu-adu. Gitu. Nggak semudah ngomong, ya udah dicuekin aja, nggak semudah ngomong gitu juga, karena saya ada emosionalnya juga dalam diri saya yang kadang nggak bisa dikontrol dan saya takut itu nggak terkontrol juga kadang-kadang. Oke. Kalau di trigger, kalau di adu-adu gitu, saya tahu ini nggak, sebenarnya sebaiknya saya nggak ngerespon. Tapi kadang-kadang kan ya manusia gitu loh, ada lepasnya itu loh. Kalaupun nggak lepas, kadang ya cuman di pikiran, di hati gitu, kita jadi terbesit sesuatu yang negatif ya tentang orang akhirnya. Dan mikirin gitu, saya merasa produktivitas saya untuk mikir yang lain jadi berkurang juga ya. Waktu 2 sehari 24 jam, 2 jam untuk mikirin konten, maksudnya untuk ngobrol kemarin debat gimana, isu itu yang saya tidak bisa langsung hand on, maksudnya ya bagian dari obrolan ringan gitu. Ya memang tipikal saya nggak betah di situ gitu aja. Tapi ini bukan. Memang riset We Are Social 2019 aku pernah baca. Orang Indonesia itu rata-rata 8 jam 24 menit di internet. Di sosial media 3 jam lebih lah. Di sosial media 3 jam rata-rata. Di internet 8 jam. Dan riset Alfara itu bilang orang Indonesia itu menempatkan YouTube nomor 4 sebagai imam mereka dalam mencari kebenaran. Jadi nomor 1 itu kiai kampung,
bagi aku masuk akal karena ada ikatan emosional, ada uji yang panjang antara kita dengan kiai kampung sehingga kita tahu otoritasnya. Nomor 2 itu orang tua, pastilah orang tua. Yang ketiga guru agama, oke, kita juga tahu. Tapi tiba-tiba lompat ke YouTube. Tiba-tiba lompat ke YouTube. Nah, sebelum ke sana aku mau tanya, tapi kan bisa menjadi medium kita untuk berbicara. Bisa, artinya gini, bisa. Mas Abrang, bisa kita yang menarik audiens kita ke panggung kita. Ya kalau kamu mau mendiskusikan atau memahami sesuatu secara utuh, ya saya mau menyajikan. Terserah penontonnya, viewersnya sedikit atau banyak dan lain sebagainya. Jadi yang sebenarnya yang lebih gak kehandle adalah yaitu celetukan yang ada gini juga. Mungkin saya apa ya istilahnya, bisa jadi salah saya istilahnya, tapi diminishing return dari banyaknya choice. Kalau misalnya ada makanan cuman satu, gitu aja kita nggak perlu milih, nggak pusing. Tapi kita merasa tertekan nih, maksud cuman itu aja nih. Kalau kita kasih pilihan 4, lumayan nih. Wah, aku bisa milih beneran yang tak mau ini. Yeah. Tapi kalau pilihannya 20, sama aja itu juga stres sih. 20 yang mana ini yang benar, jadi nilainya jadi apa namanya, kabur juga mana yang benar mana yang salah. Dan menurut saya salah satu efek dari banjir informasi adalah seperti itu. Jadi diminishing return juga. Informasi banyak tapi kita tidak mudah untuk mencari mana sih yang berkualitas dari 20 nih, dari 30 nih. Itu soalnya butuh riset banget. Buat kita suruh milih menu apa makanan nasi gorengnya ada 20 aja, kita udah yang mana yang paling enak ya, mana murahnya, malah pusing banget tuh. Kalau pilihannya 3 udah sederhana, yang ini gitu. Jadi semakin banyak ya ada minusnya juga sebenarnya. Ada minusnya, dan itu yang kemudian dihindari. Selain tadi soal malas ngurusin. Enggak, apa namanya, informasi banyak itu, saya nonton YouTube banyak. Saya baca internet juga banyak. Saya terus mengikuti sosial media. Tapi saya tidak mau di-drive oleh isu di sosial media. Saya mau yang nge-drive saya. Gitu. Saya pengen belajar apa nih? Ya biasanya saya pengen belajar suatu isu itu minimal, misalnya saya search Google itu minimal 3 halaman saya baca semua, 4 halaman saya baca semua. Sebelum saya punya kesimpulan apa-apa. YouTube saya tontonin dari segala macam sisi. Nah, itu sangat berguna untuk punya relatif gambar terhadap sesuatu yang kita ingin tahu nih. Misalnya terakhir saya hampir sebulan ini saya belajar tentang tokenomics tuh. Apa? Tokenomics. Tentang dunia blockchain, kripto, tapi lebih dalam lah. Nggak cuma urusan Bitcoin dan duitnya. Bukan tentang ekonominya aja, tapi tentang implikasi sosialnya nanti gimana ini sebagai apa namanya, impact sosialnya seperti apa itu. Dan saya kan bukan orang yang intrinsik di situ, saya bukan orang yang dari awal mengikuti itu. Jadi saya perlu menyelam, ngejar pengetahuannya nih. Itu internet amat sangat membantu itu. Baca paper, jurnal, blog, nonton video itu cepet menyerapnya itu. Tapi apa namanya, sebagai itu kan juga butuh disiplin. Nonton 20 itu terus kemudian nyateti satu-satu, ini polanya, petanya gimana, itu kan nggak mudah. Orang lebih seneng instan tuh. Dan bahayanya dari internet itu kan ketika 20 dan kita milihnya informasi yang tersedia dari 20 dan kita ngambilnya instan dan kemudian langsung dianggap itu sebagai kebenaran yang paling hakiki. Nah, itu jadinya ya gasruk ribut semua nih. Karena tidak melihat relativitas dari banyaknya informasi itu. Bahkan di panel-panelin. Padahal sebenarnya kita tidak pernah bertemu dengan orang itu, debat Sabrang dengan ketika ada motif ekonomi yang apa namanya berjalan, lebih banyak orang masuk pasti. Dan kemudian etik jadi lebih terdorong ke belakang karena siapa saja bisa terlibat dengan motif selain informasi. Jadi motifnya kan ada duitnya. Aku mau masuk ke sana, Mas Abrang. Basic dari media sosial itu kan algoritma. Secara algoritmatik, kita mau bicara pada aspek itu, lebih mungkin terkendali secara etik atau nggak mungkin, karena ini pure soal pragmatisme, ini pure soal bisnis media sosial. Setahu saya semua penyedia media sosial itu entitas bisnis, Mas, bukan, nggak ada yang entitas yayasan gitu. Kecuali Wikipedia dia nggak ngambil duitnya dari fundraising. Kalau yang lain itu ngambil duitnya ya dari iklan.
Kebanyakan kan dari posisi itu. Menontonkan sebanyak mungkin iklan, yang berarti duitnya semakin banyak. Itu kan bagaimana caranya penggunanya selama mungkin mainan sosmed itu. Jadi ya algoritmanya kalau mau ditarik garis merahnya, bagaimana bisa menahanmu di media platform sosial itu selama mungkin kan gitu. Nah, sebelum masuk ke TikTok, Iya. aku mau ini. Berarti sebenarnya salah satu celahnya adalah echo chamber ya, Mas Abraham? Itu salah satu efeknya. Bukan celah yang memang sengaja dibentuk secara algoritmatik agar kita senang di sana terus. Iya. Itu kan apa namanya? Algoritmanya kan tadi basicnya kan gitu. Agar kita Nyaman di sana. Nyaman di sana dan di situ terus. Baliknya kita nyaman yang gimana sih? Kita kan nyamannya di orang-orang yang sama kita. Kalau orang sama beda dikit ya musuhan, nggak nyaman dia. Makanya ditemuin orang-orang yang sama satu pikiran. Itu berguna untuk jualan juga. Misalnya saya nyari alat dapur nih, lu dandang apa segala macam itu kan langsung disodorin sama dia. Itu efektif untuk jualan. Berefek juga pada manusia. Kamu ngomong tentang kambing, ini komunitas kambing yang disodorin. Agar kamu nyaman di situ. Ya, efek sampingnya adalah terjadi echo chamber itu tadi. Iya, efek sampingnya echo chamber ya. Artinya informasi kita akhirnya hanya mendengar informasi yang kita ingin dengar. Iya, yang dari bukan kita yang perlu butuh dengar. Karena nggak enak, Mas. Sesuatu yang dibutuhkan itu kalau ada pilihan, orang ada pilihan suruh ke dokter atau ke toko kue, tanpa pendidikan semua orang lari ke toko kue. Enak kok, manis, kenyang. Ke dokter disuntik sakit, ngapain? Makanya harus ada edukasi bahwa ke dokter itu untuk membuatmu yang lebih baik jangka panjang. Walaupun enak jangka sebentar, misalnya di toko kue, jangka panjangnya bisa merusak dirimu kan gitu. Itu bisa dari pendidikan dari luar. Yang lebih kuat sebenarnya intrinsik dari dalam motifnya. Aku pengen lebih baik jangka panjangnya nih. Itu pasti melewati nggak enak itu. Pasti melewati dokter disuntik tapi demi sembuh. Iya. Kan? Itu sebenarnya aku sering menjelaskan. Dulu pas SMA kelas 1 tuh, aku setiap hari dapat pemandangan teman-temanku yang bolos. Dan mereka ya walaupun nggak ngecengin, di kepalaku itu kayak ngecengin gitu. Kamu bodoh banget gitu. Ngapain kamu nggak kesini gitu. Dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya baru terasa ketika beberapa temanku yang dulu nongkrong itu sekarang sampean enak ya cari duitnya sekarang. Atau sampean enak ya dalam beberapa hal gitu bagi mereka. Ya bagiku itu kan nilai tukar yang dulu gitu. Iya betul. Saya juga sering ngomong soal itu. Hidup pasti menderita kok, mohon maaf lah. Hidup itu pasti menderita kok. Kalau nggak ngapa-ngapain juga menderita karena lapar. Mau makan aja menderita harus jalan, ngambil nasi gitu. Jadi sekolah menderita tidak bolos, itu kan milih penderitaannya di awal. Kalau dari contoh itu, ya sekarang enak-enak penderitaannya ya di belakang, nanti dibayar juga. Saya dengan bercanda menyebut hukum kekekalan penderitaan. Jadi masa sih menderita hidupmu? Tinggal milih aja yang mana kamu menderitanya. Menderita membangun diri atau menderita terkena resiko. Iya, menapaki merenungi nasib, menangisi nasib, menderita karena itu. Quote-nya Muhammad Ali nih. Ya, nanti saya salah. Tapi intinya konsepnya gini. Konsepnya gini. Latihan tuh nggak enak. Tapi kalau kamu ngelewatin itu, hidupmu akan jadi juara. Kalau nggak mau ngelewati nggak enaknya berjuang latihan, ya jangan mimpi jadi juara. Kamu mau sakitnya di mana? Sakit nggak jadi juara atau sakit latihannya? Iya. Pilih. Dan mungkin gini nggak, Mas Abraham? Penderitaan latihan itu tidak nyata, tidak sejati gitu artinya. Karena sebenarnya kalau spektrumnya dilihat lebih luas, itu tidak akan terasa sebagai penderitaan. Tapi penderitaan kegagalan itu sejati. Kalau saya itu bisa dipandang seperti itu ya, menarik juga ya. Tapi karena saya kata sejati itu kan agak hati-hati makanya. Sejati agak sombong, agak ngeri nih ngomong sejati. Tapi itu konsep menarik. Kalau saya nyebutnya kemarin nih, kapan ya? Saya ngobrol tentang passion itu. Kalau mau berhasil, follow your passion. Kan gitu. Ini kan agak berlawanan dengan tips-tips yang lain. No pain, no gain. 1% bakat, 99% keringat. Yang di sini suruh ngikutin passion. Aku nggak suka kok, ini bukan passionku, aku tak pindah. Ini ada yang something wrong nih, kan gitu. Ternyata kata passion itu asal katanya dari pasio, yang artinya penderitaan.
Artinya bukan kesenangan. Iya. Follow your passion itu bukan ikuti kesenanganmu, tapi penderitaan mana yang kamu bersedia ambil demi sesuatu yang kamu tuju. Ya, contohnya kalau orang udah suka mancing, berangkat jam 1 malam ribut sama istri, berangkat mancing, itu kan penderitaan luar biasa itu berangkat dia sampai tempat mancing nggak dapet ikannya pun besok diulangin lagi. Itu kan penderitaan yang mau dibayar karena memang dia senang melakukan itu. Jadi menurutku penderitaan yang dipilih adalah yang memang kamu senang dengan tujuan yang kamu capai itu. Jadi seperti itu tadi, nggak akan hakiki jadinya, nggak akan sejati penderitaannya. Dia menderita itu juga dalam rangka senang itu tadi. Senang ya. Sebenarnya dalam Islam ada konsep itu ya, tentang zuhud ya, tentang sikap tidak euforia terhadap dunia, tapi ya kan nggak hidup penderitaan juga. Gini, Bet, menurut saya perlu dibedakan antara penderitaan dan menderita. Menderita kan respon kita terhadap sesuatu itu. Iya. Nah, kalau penderitaan menurutku itu bukan pasti negatif. Penderitaan itu kalau gampangnya gini lah, kita spend energi, spend waktu untuk something. Iya. Itu penderitaan itu. Karena yang paling enak kan nggak ngapa-ngapain hidup. Jadi itu nggak menderita sama sekali. Jadi kita harus berusaha untuk anything. Aku kayaknya susah, tapi aku nggak menderita. Seperti anak mancing ini. Kamu menderita banget sih. Nora, aku seneng ya. Padahal penuh penderitaan. Ribet sama istrinya, jam 1 malam berangkat, sampai sana nggak dapet ikannya, balik tangan kosong. Tapi ya tetap besok diulangi. Berarti kan bukan penderitaan. Bukan penderitaan. Dia tidak menderita terhadap tidak menderita. Jadi konsep penderitaan dan menderita ini berbeda, jangan dijadiin satu. Iya. Sama itu mengingatkan saya ketika mau naik ke Gunung Ijen untuk lihat Blue Fire. Di Gunung Ijen itu di Bondowoso sana, Jawa Timur, ada Blue Fire katanya. Naik, kemudian naik 3-4 kilo, turun 1 kilo ke pusat api. Dan itu agak beresiko karena asapnya katanya sangat buruk bagi kesehatan. Jadi ada beberapa treatment khusus. Kemudian teman saya yang suka gabut, ketika sampai di hotel, di homestay, dia bilang, mau kemana? Mau ke Gunung Ijen. Untuk apa? Lihat Blue Fire. Apa Blue Fire? Api yang warna biru. Dia bawa ke dapur. Kompor. Cetak. Nih, liatin. Videoin. Share. Kelar hidup lu. Gitu. Itu soal ini yang berbeda, paradigma yang berbeda ya. Bagaimana melihat sesuatu. Nah, tapi kemudian kembali lagi ke media sosial. Media sosial tuh nggak memberi ruang atas itu pada satu sisi, tapi di sisi lain seperti memberi ruang atas itu. Media sosial memberikan ruang bagi keunikan setiap orang, bagi sidik jarinya setiap orang. Biasanya keunikan itu akan punya pasarnya masing-masing. Tapi di sisi lain terbentuk pola yang kemudian udah pola. Oh, kalau kamu tidak seperti ini, ya kamu nggak akan mendapatkan panggung di media sosial gitu. TikTok lah gampangnya. Aku kalau bikin video yang memang aku niatkan untuk memberikan engagement, itu justru nggak dapat engagement di TikTok. Tapi ketika ikut aturan main TikTok, pakai soundnya TikTok, pakai polanya TikTok, itu padahal ya nggak terlalu mendidik, tapi ya dapat engagement. Algoritma tuh akhirnya gimana menurut Mas Abraham? Artinya kan awalnya nyari keunikan orang kan, dia mau jualan keunikan orang. Hingga kemudian kan asumsi kita, Mas. Asumsi kita ini yang bikin kan tanpa pretensi, bikin ruang publik yang fair, sehat. Menurut saya gini. Saya akan kembali pada sebuah analisis yang mungkin agak panjang ya ini ya, tapi ini untuk dibawa pulang nggak apa-apa. Dibawa pulang lumayan nih. Ini sebutnya melihatnya sistem dinamik dari paradigma sistem thinking ini. Jadi kalau ngelihat sebuah fenomena itu ada 4 layer yang terjadi di situ. Layer yang paling atas adalah peristiwa. Dan sebuah kejadian itu kalau mau dirubah itu tergantung cara pandang kita terhadap layer yang mana nih. Karena daya ungkitnya semakin di atas itu semakin ngerubahnya dikit, ungkitnya di bawah ngerubahnya semakin panjang nih. Misalnya gini, yang paling atas adalah peristiwa. Tangannya gatel. Kalau kita ngelihatnya peristiwa tangan gatel, garuk selesai. Problemnya sudah tuntas. Tapi kemudian di bawah peristiwa itu ada yang namanya pola. Bentar. Kalau aku tiap hari Rabu ya gatelnya ya. Misalnya gitu. Tiap hari Rabu gatel, dia mulai melihat pola. Kok nggak cuma saya, teman-teman sekantor juga
apa namanya juga gatel ya setiap hari Rabu ya. Ternyata dia melihat pola yang lebih besar nih. Itu butuh riset tuh. Nggak cuma satu pengalaman terus buat kesimpulan. Responnya jadi beda nih. Dia oke, polanya satu kantor hari Rabu. Apa yang terjadi nih? Kemudian dia melihat struktur. Kalau satu kantor itu berarti ada struktur yang namanya kantor tuh. Ada yang namanya tempat pekerjaan yang membuat semua orang menjadi gatel setiap hari Rabu. Kenapa hari Rabu nih? Kemudian dia karena melihat pola itu, dia melihat struktur di bawahnya. Strukturnya adalah kantor itu tadi. Strukturnya ada peraturan kantor, hukum kantor, dan seterusnya itu. Ternyata setiap hari, ternyata di kantor itu, misalnya gini, ternyata di kantor itu, kalau makan siang dibeliin kantor. Biar efektif. Dan ternyata ketika setiap di track hari Rabu itu ngambil dari si A nih. Oke, berarti ketahuan nih, apa namanya? Ketahuan strukturnya menghasilkan apa akibat gatel akibat ngambil dari si A. Oke, kita sudah tahu strukturnya. Orang bisa ngerubah di situ. Oke, ganti apa si A, ganti si B. Itu udah menyelesaikan struktur. Tapi ada yang lebih ke bawah lagi. Dia melihat mental modelnya. Kenapa perusahaan milih si A bukan si B? Ditanyain. Oh, ternyata paling murah. Berarti mental model perusahaan mencari barang semurah mungkin, bukan sesehat mungkin untuk para karyawannya. Jadi problem gatel tangan ini bisa berhubungan pada pola mental modelnya si perusahaan nih. Ternyata perusahaannya nggak peduli amat sama kesehatan karyawannya, yang penting murah dan bisa makan. Kalau mau merubah apa namanya, menyelesaikan masalah gatel semua orang dan selamanya, berarti yang dirubah kan mental perusahaannya nih. Carinya jangan yang murah nih, carinya yang sehat nomor 1. Bahwa nomor 2 murah boleh, tapi nomor 1 harus sehat biar nggak gatel semuanya. Nah, menyelesaikan masalah gatel tangan sampai pada mental model perusahaan ini kan jauh banget nih. Nah, jadi cara pandang seperti itu menurut saya perlu untuk kita melihat sosmed nih seperti apa. Nah, sosmed itu kan levelnya struktur. Kita berinteraksi itu sesuai dengan alat yang dia sediakan. Like, subscribe, nonton dia sodorkan. Itu algoritma itu pada struktur semua itu. Jadi mau bikin pola seperti apa? Yang paling cocok adalah pola yang sesuai dengan struktur. Karena pola terjadi itu pasti mengikuti apa yang paling cocok sama struktur. Pola apa namanya? Misalnya airnya polanya deras di area ini, ya karena ketinggiannya lebih karena di dekat bukit yang ketinggiannya tinggi sehingga airnya deras. Itu pasti mengikuti struktur yang ada. Nah, kita berpola pada sosial media itu nggak bisa lepas dari struktur di bawahnya yang membuat algoritma itu, mikro interaksinya, followingnya, feedingnya, terus suggestionnya dan seterusnya. Itu kan mereka yang bikin strukturnya. Terus kita tanya nih ke bawah lagi, mereka bikin struktur itu mental modelnya buat apa sih? Nah ya, kan gitu. Kemudian modelnya mental modelnya, kita balik ke diskusi awal tadi. Mereka bikin ini buat apa sih strukturnya? Oh, memang buat bikin cari duit kok. Kita nggak bisa nyalain sosmed. Kamu mau masuk ke situ, itu mungkin kamu sadar atau nggak sadar, tapi semua pengguna adalah aset buat si perusahaan itu. Duit. Jadi ya pola yang paling efektif itu pola yang sesuai dengan struktur yang diciptakan untuk menghasilkan duit sebanyak mungkin, ya mau nggak mau. Penderitaan itu fondasi atas keluarnya makna. Dan konsep Islam menurut saya, penderitaan itu kan menahan diri, bukan tertimpa penderitaan. Hidup itu menurut saya, pemahaman saya, Islam itu hidup disadari sebagai ini dikasih Tuhan, oke, dijalani. Tapi dengan menjalani yang diberi Tuhan ini, kita bisa menahan diri tidak mengambil hak. Hak kekayaan disedekahkan, hak makan ditidakkan, hak kawin satu saja dikomitmenkan, dan semua hak ini dilepaskan ini. Itu menurutku konsep penderitaan yang cocok kalau mau menghadapi sosial media. Seberapa sih kita mainan sosial media? Seberapa kita berani menahan diri untuk tidak mendapat kenikmatan itu, tapi demi sesuatu yang lebih baik? Apakah menderita? Iya, menderita. Tadi saya sempat ngomong TikTok. Nah ya, saya main TikTok itu seneng, Mas. Makanya saya berhenti. Ini gini, saya ngikuti terus. Ini lama-lama dia tahu ya selera aku. Dan saya bisa ngabisin setengah jam cuman gini aja. Ini saya dikontrol ini sama algoritma nih. Oke, saya harus menahan diri nih.